A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk senantiasa saling mengingatkan di antara kita, yaitu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa untuk membiasakan dalam diri kita mengingat Allah dalam setiap nadi detakan jantung kita. Ada ucapan minimal kata Allah, Allah, Allah dalam keadaan bagaimanapun kita, dalam keadaan sehat ataupun sebaliknya, dalam keadaan bahagia ataupun sebaliknya. Oleh karena itu kita patut mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat kesehatan. Karena kita sehat sehingga kita hadir di masjid ini dalam kondisi yang mana pada saat ini disebut dengan pandemik corona, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan kita berharap iman dan takwa serta kesehatan kita senantiasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sesungguhnya kami Allah telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kalian semuanya. Dalam firman Allah yang lain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu harus dustakan? Padahal nikmat itu sungguh banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mulai dari nikmat pada diri kita, belum lagi nikmat di sekitar kita. Nikmat rizki mungkin, nikmat tambah umur, diberikan kesehatan yang baik, diberikan keturunan, mendapat naik jabatan dan seterusnya. Oleh karena itu sangat sombong dan angkuh bagi kita jika kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Selanjutnya mari kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi ataupun rasul sesudah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengaku ada lagi nabi sesudah itu, maka kita jangan langsung percaya. Makanya Allah menurunkan Al-Qur'an. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yaitu innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, mengaku bahwa Allah itu qul huwallahu ahad, Allah itu satu, maka bersalawatlah kalian. Oleh karena itu setiap kita berdoa, setiap kita mengharapkan sesuatu, sertakan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tadi telah diumumkan malam ini adalah malam ke-17. Kita sudah melewati 16 hari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah telah menurunkan Al-Qur'an itu di bulan suci Ramadan. Jadi malam ke-17 itu adalah salah satu menurut para alim ulama adalah turunnya Al-Qur'an. Sehingga dikatakan di situ adalah malam Lailatul Qadar, setiap malam-malam ganjil itu. Oleh karena itu, kita dapat memahami tentang turunnya Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ambillah pelajaran dari isi Al-Qur'an itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya wa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Jadi Al-Qur'an tadi diturunkan pada bulan suci Ramadan yang di dalamnya mengandung ilmu pengetahuan yang kita bisa ambil ilmu pengetahuan, perlu dikaji, dipelajari, dan tidak hanya sekedar dibaca kemudian kita lakukan dengan yang enak itu, tapi kita harus mempelajari ilmunya. Makanya kalau ingin selamat di dunia, maka gunakan ilmu pengetahuan. Ingin selamat di akhirat, gunakan ilmu pengetahuan. Jika ingin selamat kedua-duanya, maka gunakan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Allah menurunkan dan menjelaskan dalam Al-Quran itu ada dua ilmu pengetahuan secara umum, yaitu ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ilmu dunia itu adalah sebagai pengantar kita untuk meraih surga di akhirat kelak, hidup bahagia di akhirat kelak. Jadi apa ilmu dunia itu? Jadi saya coba mengambil beberapa ilmu, kita coba mengambil atau mengkaji ilmu-ilmu dunia dan ilmu akhirat. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, raihlah kehidupan akhiratmu. Jadi silakan sembahyang, tapi jangan lupa kehidupan di duniamu. Jadi dunia dan akhirat harus seimbang. Ilmu dunia itu yaitu mencari rizki. Itu wajib hukumnya bagi umat Islam, khususnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, wajib untuk menghidupkan kehidupan umat Islam dengan baik dalam keluarga. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahab wal fiddati wal khailil musawwamah ila akhiril ayat. Kata Allah di situ, dijadikan indah pada pandangan manusia. Ya, yang pertama, ya kita memahami tentang bagaimana laki dan perempuan. Yang kedua, mencari nafkah, yaitu nafkah apa yang dicari? Manusia pasti ingin hidup sejahtera. Sejahtera itu untuk meraih kehidupan akhirat. Jadi orang mau meraih kesejahteraan itu antara lain ingin memiliki kendaraan, ingin memiliki rumah, ingin memiliki anak keturunan, dan semua keinginan-keinginan itu Allah sudah atur di dalamnya. Oleh karena itu
wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk mencari ilmu pengetahuan itu agar bisa selamat. Apalagi ilmu dunia banyak. Misalnya di surat Ar-Rahman itu dikatakan Allamahul bayan. Allah itu telah mengajarkan kepada kalian tentang cara berbicara. Jadi ilmu komunikasi diajarkan sehingga ada jurusan komunikasi. Dan kemudian di dalam surat Ar-Rahman juga itu dikatakan, jadi tidak sekedar untuk mencari, kalau siapa yang membaca surat Ar-Rahman insya Allah dimurahkan rezekinya. Yang sering membaca surat Ar-Rahman, cita-citanya dimurahkan rezekinya. Karena di dalam itu dijelaskan, diajarkan cara bertutur kata, berdiplomasi, bermusyawarah. Yang berikut diajarkan mencari ekonomi, meningkatkan ekonomi. Yang berikut di dalam itu, karena itu disebut untuk mencari tentang hitungan matematika dan mencari nafkah ekonomi. Yang berikut supaya kita tahu masalah waktu salat dan waktu-waktu yang Allah ajarkan, supaya kita bisa membedakan. Misalnya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqita, supaya kita bisa menjalankan salat 5 kali sehari semalam, waktunya ditentukan, itu sudah ada waktu yang ditentukan di situ. Maka di surat Ar-Rahman juga itu makanya ada disebut peredaran matahari, peredaran bulan dan bintang. Di situ disebut sebagai ilmu falak atau ilmu perbintangan. Astronom. Jadi astronom, atau kalau kita mau tentukan waktu satu Syawal dan nanti mau juga Idul Fitri, itu ditentukan di situ. Oleh karena itu kami mengajak kepada kita semua, mari kita nuntut ilmu kalau ingin menguasai dunia, agar kita bisa mengatur dunia ini menurut ajaran Islam. Kemudian di dalam itu ada ilmu hukum juga di situ. Ada ilmu pertanian karena membahasakan tentang buah kurma, tentang tumbuh-tumbuhan. Kemudian tentang air dan seterusnya, isi alam, tentang lautan diajarkan di situ. Banyak. Kemudian apa ilmu akhirat? Waqimus shalah wa atuz zakah warka'u marraqiin. Ilmu akhirat itu, izinkan saya persingkat saja. Ilmu akhirat itu dirikan salat. Orang bisa mendirikan salat itu harus dipelajari dulu ilmunya. Belajar sama siapa? Tentu sama yang memahami ilmu salat itu atau ilmu fikih, usul fikih. Karena di dalam itu tentang ibadah salat, tohara, membersih, menjaga diri dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita hanya mendirikan salat tapi tidak tahu apa syarat dan rukunnya. Jadi harus dipelajari. Umat Islam wajib mengerjakan itu. Kemudian pada bulan suci Ramadan ini wajib mengeluarkan zakat. Nah itu ada ilmunya juga, yaitu penentuan 2,5 kilogram tidak sekedar menentukan demikian, namun menurut kitab Fathul Karim itu, di dalam itu dijelaskan menurut Imam Syafi'i bahwa penentuan zakat itu bisa dikonversikan sesuai dengan makanan kita, yaitu 4 sa' menurut bahasa Arab sama dengan 2,5 kilogram. Tapi menurut Imam Syafi'i, apa yang kita makan itu kita tidak mengkonversikan lagi dalam rupiah. Yang kita pakai adalah menurut Imam Syafi'i gabung dengan mazhab lain, yaitu Imam Hambal. Imam Hambal dikonversikan sesuai dengan harga.
Oleh karena itu, jangan sampai kita hanya pada satu pengetahuan saja, sehingga ada disebut ijtima, yaitu kesepakatan para ulama. Karena kita makan beras, dan beras kita itu 2,5 kilogram dihargakan menurut Kementerian Agama ada 3 versi. Golongan 1 atau golongan A, golongan 2, golongan B, golongan 3 atau golongan C. Misalnya kelompok A itu yang harga 30.000. Kelompok yang kedua 35.000. Kelompok yang ketiga 40.000. Jadi tinggal disesuaikan dengan yang kita makan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir bahwa banyak sekali ilmu-ilmu dunia dan ilmu akhirat yang perlu kita tingkatkan. Mari kami ajak sesama muslim, anak-anak kita, generasi kita, anak didik kita, ajarkan mereka, jangan biarkan mereka menjadi orang yang tidak berilmu pengetahuan. Karena jangan sampai kita menjadi orang yang merugi karena tidak meninggalkan, mendorong anak-anak keluarga kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan adalah kuncinya untuk meraih dunia dan akhirat, supaya selamat dunia dan akhirat. Saya kira demikian, semoga bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan segala kekurangan itu adalah bersumber dari kami dan kelebihan itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini dan keluarga-keluarga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberkahi dan ditambahkan ilmu yang berberkah dan selamat dunia dan akhirat. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Semoga kelak kita semua termasuk orang yang menghuni surga firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.